Kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI bersama Mas Viva Yoga. Mas Viva, ini kalau kita bicara soal poros maritim dunia, ini kan nanti akan banyak lalu lintas di laut gitu. Bukan hanya bangsa Indonesia saja yang akan melintas, tapi juga bangsa lain juga akan melintas. Nah, yang menjadi pertanyaan konon ini, Mas Viva Yoga, sebetulnya selama ini juga di bawah laut kita itu sudah banyak kapal-kapal selam yang mondar-mandir, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bener nggak itu, Mas Viva? Ya, kemampuan kita di bidang teknologi masih kurang. Jadi perlu di-upgrade lebih banyak lagi, karena persoalan laut itu tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dia akan menguasai dunia, dia akan menguasai laut gitu. Artinya teknologi kelautan kita juga harus harus di-upgrade seperti itu kalau kita punya visi poros maritim dunia. Ya, sebenarnya kalau dari sumber daya manusia Indonesia sangat bagus ya, tidak kalah dengan beberapa manusia dari luar negeri, bahkan kita lebih unggul. Tetapi dari sisi teknologi untuk kebijakan pemerintah itu masih kurang gitu. Dan yang kedua, dari sisi pertahanan keamanan, politik anggarannya juga masih kurang. Kalau bicara soal pertahanan keamanan itu adalah domain dari Angkatan Laut. Tapi kalau bicara soal pemberantasan illegal fishing itu adalah domain dari KKP. Jadi masalah laut ini sebagai sebuah matra Indonesia adalah dikelola oleh seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan laut. Oleh karena itu, cara kebijakannya juga harus komprehensif dan harus integral. Dan koordinasi antar semua lembaga juga harusnya terjalin dengan baik dong. Jadi bukan semata-mata menjadikan laut itu sebagai sumber pembangunan ekonomi bangsa saja, tetapi lebih luas dari itu, bahwa laut itu adalah merupakan sumber daya kelautan, sumber daya kemanusiaan, pertahanan keamanan, penegakan hukum, wisata bahari, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sangat banyak sekali dimensi dari laut itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah, oleh bangsa Indonesia. Ya, ini kan kalau kita bicara deklarasi Juanda itu kan sebetulnya kurang lebihnya menceritakan tentang wawasan Nusantara, bahwa NKRI itu adalah seperti ini gitu kan. Dan itu kan tadi yang seperti dikatakan oleh Mas Viva Yoga, bahwa ini bukan hanya dimensi ekonomi, tapi juga dimensi politik, budaya, dan macam-macam hal gitu yang harus termasuk keamanan tentunya. Gimana bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang seperti itu kalau orang mau masuk itu harus ketok pintu gitu kan. Harus izin seperti itu, nggak nyelonong-nyelonong aja. Nah ini jadi kedaulatan wilayah Republik Indonesia itu adalah mencakup darat, laut, dan udara. Jadi kalau di atas laut itu kan ada udara. Ya, menurut zona ekonomi eksklusif, kemudian tambahan teritorial, dan tambahan lagi ada 24 mil di luar itu juga masih menjadi wilayah laut Republik Indonesia, dan itu harus dijaga kedaulatannya. Dan itu sudah diakui secara bulat belum sih sebetulnya, Mas Yoga, sama dunia? Menurut Konvensi Internasional Hukum Laut sesuai dengan UNCLOS PBB 1982 sudah diakui berdasarkan kepada perjuangan dari Pak Juanda dengan deklarasi Juanda. Sampai sekarang UNCLOS tahap ketiga 1982 sudah ditetapkan tentang batas-batas perairan dan wilayah setiap negara gitu. Dan Indonesia untuk teritorialnya, dan kemudian untuk wilayah zona ekonomi eksklusif dan tambahannya 24 mil di luar itu, dan yang dimaksud dengan laut lepas itu di luar wilayah Republik Indonesia. Tapi bagi pemerintah Indonesia juga harus menjaga keamanan dan keselamatannya, jangan sampai ada kejahatan di situ. Itu kita sebagai tanggung jawab bagi negara dengan negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itu, mengingat potensi laut yang begitu luar biasa, 2/3 wilayah Indonesia itu adalah laut, masih belum maksimal dimanfaatkan potensi laut Indonesia yang digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi masih kurang. Oleh karena itu saya teringat, Mas Rudi, saya pernah baca bukunya Profesor Arioso Santos. Dia mengutip pendapat dari Plato dalam bukunya Timaeus and Critias,
bahwa tentang Atlantis ya. Ada benua kepulauan namanya Atlantis. Di situ disebutkan ada suasana tropis, hanya musim penghujan dan musim kemarau, kaya raya, subur makmur. Itulah yang terinspirasi Christopher Columbus untuk mengetahui di mana benua Atlantis. Tapi ternyata dia menemukan benua Amerika, tidak benua Atlantis. Tapi bagi Profesor Santos dinyatakan dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, dinyatakan bahwa negara atau benua Atlantis itu adalah Indonesia. Menurut Profesor Santos gitu. Dan ya semoga aja begitu, negara Indonesia ini kaya makmur, berkah dari Tuhan, kaya sumber daya alam, sumber daya laut, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Oke, benar atau tidak Atlantis mestinya kita sebagai bangsa Indonesia bangga dengan apa yang kita punya. Iya, betul. Baik, Mas Viva Yoga, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih, Mas. Ya, sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Saya Rudian Danu mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.